Perkenalkan, nama saya Den Iraful Iftida, kelas E, Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ayu Lestari. Saya dari kelas DE, Prodi Ilmu Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delpi Dwi Permadi, kelas D, semester 4, Prodi Ilmu Pemerintahan. Perkenalkan, nama Yusuf Herdiawan, NIM 35061180071, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdin Permadani dari kelas DF. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Nur Jamal, kelas DF, Prodi Ilmu Pemerintahan. Penyebaran kasus virus corona yang semakin meningkat membuat pemerintah cepat mengambil tindakan. Salah satunya menutup sekolah. Keputusan ini dianggap untuk mencegah penularan COVID-19 terhadap anak. Merujuk pada Surat Edaran Mendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19 di lingkungan pendidikan, maka proses belajar mengajar pun berubah menjadi daring. Media daring dirasa sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19 pada anak. Nantinya, anak-anak masih bisa belajar di saat pandemi ini dengan cara guru memberikan tugas atau materi melalui media sosial WhatsApp, Google Classroom, ataupun Zoom, atau aplikasi-aplikasi penunjang lainnya untuk kegiatan belajar daring ini. Namun, belajar daring ini masih menuai hambatan. Untuk itu, kami telah mewawancarai beberapa orang yang terlibat langsung, yang merasakan langsung dampak dari kebijakan daring tersebut. Untuk itu, mari kita simak videonya secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini sedang bersama Hanum, salah satu siswa kelas 11 dari SMK Napa. Bagaimana tanggapan Anda mengenai tanggapan Anda selama menghadapi pembelajaran di rumah secara online? Ya. Menurut saya ada berbagai dampak yang disebabkan oleh pembelajaran online di rumah. Dampak positifnya kita dapat menghemat waktu, menghemat tenaga, jadi belajar lebih aman, lebih santai di rumah. Dampak negatifnya tidak semua wilayah di Indonesia itu terjangkau oleh jaringan. Jadi contoh kecilnya saja, di sekitaran sini masih banyak wilayah-wilayah, daerah-daerah yang belum terjangkau oleh jaringan, jadi itu belum efisien. Ya, Balik lagi, namanya siapa? nama saya Haris Saifur Rahman Hari Saifur Rahman, kuliah di di Institut Koperasi Indonesia, semester berapa? semester 4, Semester 4, naik kelima. naik kelima sekarang ya. Sudah berapa lama kuliah online? 3 bulanan lah. 3 bulanan. Nah, menggunakan aplikasi apa di Universitas A? Google Classroom, Zoom, udah 2 kalau nggak salah. Udah 2 itu. Kalau masalah kuota itu AA yang nanggung atau ada subsidi dari universitas? Ceritanya mah ada subsidi 200, tapi belum ada pemberitahuan lagi untuk mahasiswanya gitu. Oh iya. Metodenya seperti apa sih A itu? Metodenya ya seperti yang lain dilakukan, mungkin daring, Oh, iya. lewat live video gitu. Video, terus Terus lewat Google Classroom, via chat, via chat. WA, grup WA gitu. Oh iya. Kesulitan yang dirasakan seperti apa A selama belajar online? Sulit untuk itu tidak bertatap langsung muka gitu. Tidak Ada berjalan. yang saya rasakan tuh nggak ngerti lah. Jadi kurang jelas lah efektif ya, gitu. kurang efektif ya. Belajar daring itu apa emang belum terbiasa mungkin. Ya, mungkin nanti lagi mah mungkin sudah terbiasa dan keringanan kuota mungkin lebih diperhitungkan ya.
Terus dampak positif dari daring ini? Dampak positifnya ya mungkin bisa dilakukan di mana saja, tidak harus keluar rumah, tidak harus pergi ke kampus gitu, enak di kamar pun bisa. Bebas ya intinya. Bebas. Kita mau gaya apapun, penampilan tetap kita bebas, tapi asal yang asalkan penting masuk gitu. masuk, absen Absen jalan. Terus dampak negatif dari Dampak daring negatif, ini? ya seperti tadi lah, tidak efektif Tidak efektif. dari cara menyampaikan dosen ke mahasiswa tuh kurang dimengerti bagi mahasiswa. Ya Kurang contoh mengerti. kecilnya lah, saya kan kurang bisa menangkap. Kurang bisa menangkap, tidak secara langsung ya. Ah, Kalau secara langsung kemungkinan masih Allah bisa lah, sedikit-sedikit. iya sedikit-sedikit. Terima kasih A ya sudah bisa menyempatkan waktu untuk diwawancarai, dan mohon maaf bila mengganggu waktunya. ya, sama-sama juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semuanya di sini saya akan mewawancarai salah satu siswa. Beliau masih saudara saya gitu. Kita langsung saja ya sini. Iya. Siapa namanya, Dek? Dara, Dara. Sekarang kelas berapa? kelas 3 mau naik kelas 4. Udah lama belajar secara online? Udah Berapa bulan kira-kira? 3 atau 2 bulan. Sulit nggak sih itu belajar online itu? Agak ada sulitnya sih. Tapi kalau merasa sulit kan nggak bisa bertanya ke guru. Nah, Dara itu bertanyanya kepada siapa? Ke Google atau ke orang tua. Ke Google atau ke orang tua ya? Iya. Lebih suka belajar langsung atau belajar secara online? Belajar langsung. Kenapa? Soalnya di rumah bosan ngerjainnya, dari aplikasi susah, dari WhatsApp susah, jadi mending sekolah langsung. Oh iya, jadi mending langsung gitu ya. Dengar-dengar nih ya, sekarang itu kan lagi ada ujian apa itu? Ujian sekolah ya. Ya. Itu gimana itu Lewat tekniknya? aplikasi. Oh, ada dikasih dari sananya ya. Iya. Baik. Untuk kedepannya harapan Ade itu gimana sih? Maunya apa gitu? Mau apa sih, cepat hilang virus Oh, corona. amin. Terus? Bisa belajar bersama lagi. Iya, amin. Terus? Sama bermain bareng lagi. Iya, amin ya. Jadi itu semoga katanya virusnya cepat hilang, semoga bisa sekolah lagi, bisa main sama teman-teman lagi gitu ya. Ya, terima kasih banyak ya, Dea. Udah mau diwawancara ya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersama Dani Mulyadi, seorang siswa kelas 12 SMK Almasturiah yang sedang melaksanakan sekolah online. Bagi saudara Dani, dampak positif dan negatifnya kulit sekolah online itu seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sini saya akan menjawab dari dampak positifnya terlebih dahulu. Dari dampak positifnya, seperti yang kita ketahui, kita dapat belajar dengan sangat efisien. Jadi di mana saja, kapan saja, yang pastinya di rumah saja, sesuai dengan anjuran pemerintah, agar tidak memutus rantai pencegahan COVID-19. Yaitu dia. Langsung itu dari dampak negatif. Dari dampak negatif, dari dampak negatif ini saya sangat kecewa sekali, karena kita tidak bisa bertatap muka langsung ya pastinya ya dengan guru-guru dan teman-teman, dan kita hanya mengandalkan sebuah teknologi saja untuk untuk mengambil sebuah pembelajaran ya itu. Jadi itu dia dampak negatifnya menurut saya. Oke, terima kasih untuk saudara Dani yang telah mau menjelaskan dampak positif maupun negatif dari sekolah online. Ya, Kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdin Permadani dari kelas DEF. Nama saya Miftahul, sekolah di MTSN 4 Pangandaran, kelas 8. Ya, di sini saya akan mencari informasi tentang pembelajaran daring. Langsung saja ke pertanyaan pertama.
kira-kira sehari berapa jam belajar daring? 2 jam. Pertanyaan kedua, apakah guru sering memberikan tugas? Jarang, paling 1 minggu 3 kali. Ya, pertanyaan terakhir, lebih menyukai belajar di rumah atau langsung? Langsung, karena bisa ketemu teman-teman. Ya, terima kasih atas infonya. Ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Nur Jamal. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu guru produktif SMK Alisan Pamarican tentang wabah penyakit COVID-19 tentang belajar di rumah. Jadi, apakah efektif belajar di rumah pada sekarang ini? Kalau masalah efektif nggak efektifnya sih ada kadang efektif kadang enggaknya. Cuma kalau dari dampak positifnya itu memang belajar ya, praktis ya, bisa di rumah, bisa kapan aja gitu. Cuma dari dampak negatifnya kenalannya di siswa. Siswa itu kadang tidak mempunyai kuota ya, karena belajar online. Jadi untuk mengakses internetnya itu kadang tidak efektif, susah, kadang jaringannya yang jelek atau gimana gitu. Pokoknya dari dari setiap siswa itu pasti ada salah satu alasannya. Mungkin kayak gitu. Kalau masalah efektifnya ya kadang ada efektif, kadang enggak gitu. Cuma sesuai kondisi, bisa santai, bisa kadang ada yang nyusul, kadang yang enggak gitu. Dari tugasnya. Sudah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah, jadi dari wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa poin yang narasumber rasakan mengenai kebijakan daring tersebut. Yang pertama itu susahnya sinyal. Sinyal ini merupakan komponen yang sangat penting untuk menunjang kebijakan belajar daring ini terlaksana. Karena dengan susahnya sinyal ini maka proses mengirim atau menerima materi dari guru pun akan terhambat atau terlambat. Nah, yang kedua itu ada beberapa materi yang sulit untuk dipahami dan mereka kebingungan untuk bertanya kepada siapa. Jadi untuk alternatifnya mereka bisa bertanya kepada orang tua langsung atau kepada Google. Nah, untuk dampak yang berkaitan dengan psikologi ada beberapa hal. Yang pertama itu pola hidup. Pola hidup mereka itu jadi berubah drastis. Yang tadinya mereka harus bangunnya pagi untuk bersiap-siap ke sekolah. Dikarenakan pandemi ini, pemerintah menganjurkan untuk para siswanya berdiam di rumah saja. Maka kebiasaan itu ada yang hilang dan ada juga yang memang bagus untuk bertahan. Nah, kemudian yang kedua, mereka itu tidak dapat bersosialisasi seperti biasanya. Bersosialisasi bersama teman, kakak kelas, adik kelas, ataupun yang lainnya. Memang di rumah itu masih bisa kita bersosialisasi bersama keluarga. Namun, ada kebiasaan-kebiasaan lain yang tidak dapat dilakukan di tengah pandemi ini. Yang ketiga, stres. Mereka mengalami stres dikarenakan yang pertama, banyak tugas. Kemudian, jangka mengumpulkan jawaban itu sangat cepat gitu. Bisa hitungan jam ataupun hari. Syukur-syukur kalau bisa batas waktunya itu per minggu gitu. Tapi tidak jarang juga ada guru yang memberikan batas waktu itu hanya hari itu saja gitu. Baik, itulah persembahan video dari kelompok kami. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan, dan terima kasih juga kepada teman-teman satu kelompok saya yang telah mau bekerja keras, dan kepada narasumber terima kasih banyak sudah memberikan informasinya. Untuk kedepannya semoga virus ini segera hilang.
hingga akhirnya kita dapat melakukan aktivitas kita seperti biasanya. Kita bisa belajar, kita bisa bermain tanpa ada rasa takut. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.